Ketemu ini lagi. Borak. Kata-katanya gesrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik ini lagi 001 HM01. Kayaknya jodoh nih, kayak sama 001. Teman-teman, ini saya cuma nunut dari BSD sampai ke Lebak Bulus. Nah, bukan karena waktu trip yang sebelumnya itu trouble. Emang nyurung bis. Gentenan saya nyurung. Ini tadi posisi dari tengah suruh minggir. Tapi memang sudah pesen tiket untuk ke suatu tempat, bukan ke Solo. Itu naiknya dari Lebak Bulus, makanya nunut bis orang dalam sampai Lebak Bulus. Nah, ini sekarang aku mau coba tanya-tanya kemarin tuh kenapa sih kok bisa sampai ada kejadian seperti itu, karena dengar-dengar memang nggak biasa-biasanya kayak gitu. Oke, yuk kita simak yuk di Adit Sayuti Melaku channel. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe biar aku bisa terus melaku. Ini sekarang aku di tol BSD Bintaro, masih bersama kru Pak Joko dan Pak Marques ya. Pak Joko sama Pak Yatmo Marques, tapi di sebelah kirinya Mas Santoso, bukan yang kemarin. Kemarin pas kejadian Mas Santoso lagi libur. Untung nasibnya baik. Iya. Kemarin tuh saya ngobrol sama Mas Marques. Apa jenis waktu kejadian tuh loh Mas? Kok bisanya seperti itu? Padahal biasanya nggak pernah. Ternyata memang ya mungkin bukan efek bisnya yang apa ya Mas ya? Bukan efek bisnya yang kurang fit, tapi sedikit human error mungkin ya Mas ya. Kesalahan mendadak lah. Karena memang bukan pegangannya Mas Mul ya. Bis ini kan pegangannya jenengan. Nah, mungkin kurang teliti ya Mas ya. Jadi permasalahan kemarin gimana sih Mas? Mungkin ya karena ada kesalahan pahaman, barang kesenggol yang harusnya barang sensitif nggak boleh kesenggol. Oke. Akhirnya selang yang menyedot bahan bakar leset sedikit. Kalau bahasa di kendaraan di bis kan masuk angin. Oh iya. Masuk angin, ngempos. Masuk angin ngempos. Jadi itu distribusi bahan bakar nggak lancar karena selangnya kesenggol ya. Kesenggol ada barang yang menempel. Oke, padahal biasanya di situ nggak pernah disentuh, nggak pernah ditaruh barang. Tempat sensitif di atas tangki. Oh, tempat sensitif ya. Iya. Sekali di atas tangki kan selang antara pemasukan sama pengeluaran harus aman. Nah, barang sedikit pun. Oke. Kesenggol pun gesek nggak boleh. Sensitif soalnya ya Mas ya. Sensitif. Cuman karena maklum lah yang berangkat yang orang nyerop mungkin nggak sampai ke situ. Kalau yang satu kru saya Mas Joko Marques kan udah tahu di situ sensitif nggak boleh taruh barang. Iya. Dan mungkin Pak Joko waktu itu juga nggak kepikiran ya Pak ya. Nggak kepikiran kalau ternyata di situ kesenggol gitu ya. Pas dipompo kok nggak ngalir gitu ya Pak ya. Pikiran masih panik. Oh, panik juga ya Pak ya. Tak pikir tenang loh jenengan waktu itu. Tetap panik ya, ada paniknya ya Pak? Ada paniknya, masalahnya posisi kendaraan magrang di tengah jalan kok ya. Tungguin penumpang. Iya, tungguin penumpang, tungguin TCR. Ya maaf bagi para penumpang, ada keterlambatan sedikit. Tapi nggak fatal, cuman biasa kanginan ngempos. Ya, kanginan, masuk angin karena distribusi solar dari tangki menuju ke mesin itu nggak lancar. Karena selangnya ya kesenggol jadi agak lepas lah. Iya. Terus dilalai juga pas rame-ramenya ya waktu itu ya. Malam Sabtu dari Jakarta. Nah, Pangpul
Tapi terus setelah penumpang dievakuasi semua itu gimana Pak Joko? Maksudnya didandani bisa atau diderek sampai Pulau Gebang? Kita saya lihat balik ke Pulau Gebang, Bang. Enggak, diderek cuman minggir, pol minggir. Lalu disusulin sama teknik itu apa itu? Dinamo starter. Oh, dinamo starternya juga. Ya, dinamo starter yang aslinya dilepas, lalu diganti yang susulan. Nggak lama dipompa 2 kali langsung hidup. Iya. Ya, yang namanya panik itu gimana sih Mas? Tapi alhamdulillah ya, setelah itu nggak ada trouble lagi ya Pak? Setelah itu keluar Kerawang, terus bersih-bersih, makan, habis itu lari ke Pulau Gebang. Terus besoknya dibenahi lagi, terus akhirnya ngelem ke Madura. Oh, tugas Madura. Iya. Kalau nggak ada kejadian itu nggak akan jalan-jalan sama Madura ya Pak ya? Enggak. Memang harusnya kayak gitu. Iya. Ya namanya di jalan ya Pak ya. Iya. Semuanya itu bisa terjadi, jadi harap maklum. Karena memang sebenarnya posisi bis itu bukan dalam kondisi yang nggak fit, memang lagi fit, cuma ada human error sedikit. Masalah karena nggak terkontrol bukan. Istilah bahasa Jawanya ya rusak mendadak lah. Rusak mendadak bukan rusak karena apa ya, jarang terkontrol atau nggak terawat bukan. Karena dilalah mendadak yang harus nggak boleh kesenggol. Iya. Siap. Nah, itu dia keterangan dari Pak Joko maupun Pak Santoso sebagai pawangnya dari 001. Jadi memang Mercy itu rodok angel ya Mas ya? Ya lumayan sensitif lah intinya. Sensitif. Nggak kabel, nggak selang angin, nggak selang apalagi selang solar. Rawan. Angin tuh gesek-gesek sasis. Awal dewe kan nggak terkontrol Mas. Ngerti-ngerti pecah. Harus punya cadangan tabungan selang. Iya. Selang solar, klem-kleman atau selang harus sedia. Berarti untuk di sini pun juga selalu ada cadangan ya Mas? Ya, misalnya, walaupun barang bekas-bekas jelek-jelekan harus ada Mas. Itu tadi Mas Joko bilang kalau ketahuan di situ penyakitnya, modal klaim dong sudah jadi Mas. Iya. Klaim-klaiman itu yang atau kawat lah jadi. Ya karena penyakitnya belum ketahuan, ditambah dinamo starter mobil ini selama berapa bulan itu kan apa ya? Uripe ngadat Mas. Karena satu penyakitnya pemasukan solar nggak teratur, ditambah dinamo starternya kurang bagus, nggak mendukung. Iya. Jadi starter harusnya sekali 2 kali cek jreng sampai berapa kali, 4 kali 5 kali itu belum tentu mau Mas. Kalau lancar loh, posisi dalam keadaan solar lancar pun 4 kali 5 kali dinamo starter nggak langsung nyantol. Itu posisi selang solar lancar, apalagi ini posisi selangnya nggak lancar, agak meleset sedikit, solarnya nyedotnya nggak full, akhirnya tambah jadi merembet ke dinamo starter. Oke. Nah, itu keterangan dari kru dari 001. Klarifikasi. Terus mudah-mudahan setelah kejadian itu nggak lagi-lagi ya Mas ya, istilahnya nggak lagi-lagi itu, mudah-mudahan lancar perjalanan, penumpang tetap banyak, tetap setia yang menggunakan PU Haryanto. Terus apa yuk? Ya, mohon maaf aja sama penumpang-penumpang, semoga jangan kapok. Ya. Tetap semangat, sama orang kantor juga. Jangan ngapunten, jangan terlalu main kru. Karena kru Haryanto itu bukan kayak kru yang lain. Rusak sedikit cengeng telepon kantor mekanik enggak. Kalau kru Haryanto rusak di jalan langsung apanya yang rusak satu kru turun tangan. Mudah-mudahan bisa diatasin supaya penumpang bisa terselamatkan. Masuk. Ya bukan langsung sedikit langsung telepon kantor, telepon mekanik, bukan. Kecuali benar-benar kru itu udah tahu wah ini fatal, nggak bisa diatasi sama kru, baru telepon kantor atau telepon mekanik. Iya. Itu yang jelas semua kru Haryanto kerja keras semua. Kru Haryanto siap tempur di jalanan, nggak cengeng.
kru Haryanto nggak cengeng. Semuanya pokoknya ada kerusakan langsung diatasin. Mantap. Nah, makanya semua mandor kantor kalau mungkin krunya dihubungi susah kayak tadi ya, Apura mungkin krunya lagi sibuk fokus dan di motor. Iya. Jadi waktu itu sempat Mas Mandor itu kontak kru tapi nggak diangkat karena memang kru itu sibuk dengan pekerjaannya. Dan ternyata tak pikir Pak Joko tuh tenang ngerjainnya, Mas Marquez tenang, panik juga ternyata. Panik nggak semua, siapa orangnya posisi di tunggu penumpang, trouble-nya di jalur yang rawan, jalur tengah lagi ya. Tengah. Kita fokusnya gimana, baiknya gimana secepat-cepatnya mobil ini bisa minggir. Nah jadi begitu untuk kru-kru baru Haryanto yo ojo kaget ya, jangan kaget kalau memang istilah didikannya Haryanto ya Mas ya, didikannya PO Haryanto. Haryanto udah nggak aneh, harus ready stock 24 jam bahkan 25 jam untuk bisnya. Kayak misalnya bis ini harus ke mana harus siap gitu, krunya juga harus siap, bisnya juga harus ready. Jadi nggak ada kata leyeh-leyeh gitu ya, leyeh-leyeh. Makanya untuk kru-kru baru yang baru masuk atau yang akan masuk ya dipikirkan matang-matang kalau mau masuk Haryanto. Jangan terus masuk dilalai kok tahu ternyata sistemnya gitu terus keluar. Pengen masuk Haryanto tapi setelah tahu sistemnya seperti itu keluar. Nah, sebenarnya semuanya kalau emang belum tahu atau belum dijalanin ya emang berat. Iya. Tapi kalau udah dijalanin, udah tahu sistemnya di sini, ya enak, bebas kerja ya kan. Mau apa mobil yang penting mobil bebas, mobil sehat, mobil terawat, nggak ada masalah kalau di sini peraturannya enak. Ya cuman itu kalau kerusakan apa di jalan sekiranya bisa diatasi, ya langsung diatasin. Aku yakin semua kantor pun kalau krunya di jalan bisa ngatasin, nggak mungkin di itu pasti ya malah dapat nilai poin lah. Iya betul. Intinya itu. Nah ini berdua sama Om Marquez ini salah tiga kru Haryanto yang militan yo. Suwe banget, udah lumayan lama dari waktu saya awal-awal naik Haryanto itu bertiga itu kompak banget. Salut. Mudah-mudahan doanya Mas Ayudi kru 01 tetap solid ya. Solid. Ya. Mudah-mudahan ya mobilnya sehat. Amin. Sehat. Amin. Yang nyontek juga sehat. Nah, saya sendiri juga minta maaf pada kru 01, Pak Joko, Pak Marquez, Mas Mul, Mas Santoso kalau misalnya memang kontenku kemarin rodok agak apa ya, mungkin jadi penilaian negatif ya mungkin ya. Tapi yo tadi Pak Joko juga udah bilang kalau nggak gitu nggak ada cerita nih Pak. Seninya di jalan lah, seninya di jalan lancar terus ya kerjanya cuma itu tuh aja, nggak punya pengalaman lain. Justru pengalaman itu datang karena dari kerusakan itu sendiri. Iya ya kan. Kalau mobil itu nggak rusak kita nggak tahu. Nah, ya, orang ngerti jadi ngerti kan. Orang ngerti Mas. Jadi gurunya adalah pengalaman. Dulu yang termahal adalah pengalaman. Nah pengalaman itu kalau nggak kejadian dari kerusakan itu kapan tahunya, ya kan? Oke, sekarang sudah sampai di Lebak Bulus. Aku nanti akan turun di sini atau oper bis lain menuju ke daerah yang akan aku tuju selanjutnya. Nah, matur suwun untuk Pak Joko, matur suwun Mas Santoso. Salam buat Pak Marquez. Mohon maaf kalau ada konten yang menyinggung ya Pak. Mohon maaf. Itu aja, pokoknya ikuti terus Adit Sayuti melaku. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe biar aku bisa terus melaku.
Insya Allah lancar ini, insya Allah lancar. Jam 4:05 lewat. Iki saiki jam 4:30. Pas 20 menit. 25 ini 16:25. 20 menit podo. Putar 5 menit, putar trennya 15 menit. Podo itu biayanya. Itu biayanya selisih 12.000. Itu biaya 124 ya. Itu di depan ada 164, woi 164 Demang Ribon 44 sama 44 juga ya. Oke, matur suwun Pak Joko. Moga-moga Mas. Nah di Lebak Bulus ini juga sudah standby Brawijaya 044 yang biasanya angkatan pagi ya dari barat, ini sekarang angkatan sore. Terus 164 Demang dan 001 Sabto Tirto. Terus di belakang itu ada Mujijaya Albara MJ PM Nusantara berangkat. Nah, untuk trip lanjutannya dari trip kali ini kemana? Naik apa? Yang jelas sih bukan naik bis yang 3 ini. Wes pokoknya ikuti terus trip Adit Sayuti Mlaku-Mlaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.